Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yayusri Wahyuni dari Agroteknologi B semester 5 akan melaksanakan praktikum online irigasi dan drainase. Acara 1 mengenai perhitungan kebutuhan air tanaman. Alat dan bahan yaitu data meteorologi dan alat hitung berupa kalkulator. Kemudian prosedur kerjanya, pertama pengukuran ETO dengan metode Blaney-Criddle. Yang kedua, hitunglah T-Daily-Mean atau suhu rata-rata dengan menjumlahkan suhu rata-rata harian dibagi dengan jumlah hari. Apabila data suhu rata-rata harian tidak tersedia, dapat menggunakan data suhu maksimum ditambah dengan data suhu minimum dibagi dengan 2. Nomor 3, hitunglah nilai P, presentase lama penyinaran rata-rata harian dengan menggunakan tabel 1. Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data koordinat lintang lokasi. Nomor 4, hitunglah nilai P 0,46 T ditambah 8. Nomor 5, tentukan nilai KC lamanya tiap tahap pertumbuhan. Tentukan nilai N per N besar dengan cara data lama penyinaran dibagi dengan data penyinaran maksimum per hari. Yang ke-6, tentukan nilai ETO. Rumus: T sama dengan suhu maksimum dikurangi suhu minimum dibagi 2. ETO sama dengan P 0,46 T ditambah 8 mm per hari. ET-crop atau sama dengan ETO dikali KC mm per hari. RE sama dengan 0,8 R dikurangi 25 bila R melebihi 75 mm per bulan. RE sama dengan 0,6 R dikurangi 10 bila R kurang dari 75 mm per bulan. Yang pertama, tanah liat sama dengan 4,0 mm per hari. 2. Tanah pasir 8,0 mm per hari. 3. Jenis lain sama dengan 6,0 mm per hari. Kebutuhan air irigasi. Rumusnya, ET-crop pengelumpuran, perembasan, genangan dikurangi RE. Tabel 1, perhitungan evapotranspirasi potensial ETO dengan metode Blaney-Criddle. Yang pertama, rumus T sama dengan T maksimum dikurangi T minimum dibagi 2 dengan keterangan T merupakan rata-rata temperatur harian dan P rata-rata presentase harian dari jam siang tahunan. Nomor 2, ETO sama dengan P 0,46 T ditambah 8. ETO merupakan evapotranspirasi tahunan mm per hari. Yang ketiga, ET-crop sama dengan ETO dikali KC, di mana KC merupakan koefisien tanaman dan ET-crop merupakan kebutuhan air tanaman mm per hari. Tabel 2, kebutuhan air rata-rata presentase harian P dari jam siang untuk berbagai lintang. Misalnya, lintang utara pada bulan Januari, lintang 60 Januari 15. Kemudian, lintang 60 pada bulan Februari yaitu 20. Lintang 60 pada bulan Maret yaitu 25. Lintang 60 pada bulan April yaitu 32 dan sebagainya. Kalian bisa lihat di tabel 2 lebih detailnya. Tabel 3, tabel temperatur maksimum minimum. Temperatur pada bulan Januari maksimumnya 20 dan minimumnya 26. Temperatur pada bulan Februari maksimumnya 29 dan minimumnya 26. Temperatur pada bulan Maret maksimumnya 28 dan minimumnya 24. Begitupun pada bulan April sampai dengan Desember. Kalian bisa lihat pada tabel 3 detailnya. Tabel 4,
nilai koefisien tanaman atau KC, dan lamanya tiap tahap pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Contohnya nomor 3 melon, 120 hari, pertumbuhan awalnya 25 hari, dan 0,45 KC atau koefisien tanaman. Kemudian pertumbuhan lanjutannya kurang lebih 35 hari dan 0,75 KC nilai koefisien tanaman. Pada pembungaan 40 hari dan 1,00 KC nilai koefisien tanaman. Dan pada proses pemasakan kurang lebih 20 hari dan 0,75 KC. Begitupun untuk tanaman jagung, kedelai, bawang, pepper, kentang, kalian bisa lihat di tabel 4 lebih detailnya. Diketahui R pada bulan Juli yaitu 50 mm, pada bulan Agustus yaitu 50 mm, pada bulan September yaitu 60, dan pada bulan Oktober yaitu 60. Tanaman yang diidentifikasi yaitu tanaman melon. Waktu tanam yaitu pada bulan Juli, dan jenis tanah yang digunakan yaitu tanah liat. Posisi lintangnya yaitu 40 derajat lintang utara. Yang ditanyakan adalah KAI. Nomor 1, bulan, ETO, milimeter per hari. Keterangannya bisa lihat di bawah. ETO sama dengan P dalam kurung 0,46 T ditambah 8. Misalnya pada bulan Juli, dihitung 0,33 dalam kurung 0,46 dikali 29 dikurangi 21 dibagi 2 ditambah 8, hasilnya 3,247. Sedangkan pada bulan Agustus hasilnya 3,504. Sedangkan pada bulan September 2,4976. Dan pada bulan Oktober yaitu 2,23. Nomor 2, tahap tumbuh. Kalian bisa lihat pada tabel 4. Pada bulan Juli merupakan pertumbuhan awal dan pertumbuhan lanjutan. Pada bulan Agustus merupakan pertumbuhan lanjutan dan pembungaan. Pada tahap selanjutnya, bulan September yaitu pembungaan. Pada bulan Oktober biasanya pembungaan dan pemasakan. Nomor 3, KC atau tahap tumbuh. Masih di tabel 4. Misalnya pada bulan Juli 0,45 hari dan 0,75 nilai koefisien. Pada bulan Agustus 0,75 hari dan 1 KC atau nilai koefisien. Pada bulan September 1 nilai koefisien, dan pada Oktober 1 hari dan 0,75 KC atau nilai koefisien. Untuk bulan dan crop kalian bisa lihat di tabel berikut. Untuk nomor 6, crop milimeter per hari merupakan crop dikali jumlah hari dibagi tahap tumbuh per 1 bulan. Misalnya seperti ini, 1,46 dikali 25 dibagi 1 bulan, hasilnya 36,52, atau 2,43 dikali 6 per 1 bulan, hasilnya 14,61. Berikut pada bulan Agustus hasilnya 66,3462 dan 4,5756. Sedangkan pada bulan September hasilnya 74,928 dan pada bulan Oktober hasilnya 17,84 dan 33,45. Nomor 7, perembesan milimeter per bulan.
perkolasi ditambah rembesan sesuai jenis tanah. Pada bulan Juli, 4 mm per hari dikali 31 hari dibagi 1 bulan, hasilnya 124. Pada bulan September, hasilnya 120. Dan pada bulan Oktober, hasilnya 124. Nomor 8, R, mm per bulan. Data. Pada bulan Juli, datanya yaitu 50 mm. Pada bulan Agustus 50 mm. Pada bulan September 60 mm. Dan pada bulan Oktober 60 mm. Nomor 9, RE mm per bulan. RE sama dengan 0,6 R dikurangi 10 di mana R kurang dari 75 mm per bulan. Untuk bulan Juli sama dengan 0,6 dikali 50 dikurangi 10, hasilnya 20. Sedangkan pada bulan Agustus hasilnya 20. Pada bulan September hasilnya 26. Dan pada bulan Oktober hasilnya 26. Lalu kebutuhan air irigasi yaitu dengan rumus KAI, kebutuhan air irigasi sama dengan ETC crop ditambah pelumpuran, ditambah perembesan, ditambah genangan, dikurangi RE. Pada bulan Juli hasilnya 36,52 ditambah 124 dikurangi 20. Hasilnya 140,52 dan 14,61 ditambah 124 dikurangi 20. Hasilnya 118,61. Sedangkan pada bulan Agustus hasilnya 170 dan 108. Pada bulan September hasilnya 168,92. Pada bulan Oktober hasilnya 115,84 dan 131,45. Cara 2 yaitu pengukuran debit aliran sungai di Kampung Komluwuk, Desa Lewigo. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama meteran, alat yang kedua tali rapia, yang ketiga botol mineral bekas, yang keempat kayu. Langkah yang pertama yaitu ukur tali menggunakan meteran. Ini bertujuan agar memudahkan kita pasca mengukur panjang dan lebar sungai. Langkah yang selanjutnya yaitu ukur panjang sungai menggunakan tali yang sudah diukur tadi. Apungkan botol dari jarak yang sudah ditentukan tadi sambil kita menggunakan stopwatch. Ini dimaksudkan agar kita mengetahui berapa debit aliran sungai yang berada di Kampung Komluwuk, Desa Lewigoong ini. Sebelumnya kita sudah mengukur panjang sungai menggunakan tali rapia. Sekarang kita mengukur lebar sungai menggunakan tali rapia juga. Selanjutnya, ukur kedalaman sungai menggunakan kayu. Hasil praktikum. Diketahui D yaitu jarak 5,53 meter, D kecil kedalaman sungai 46 cm bagian kiri, 56 cm bagian tengah, 46 cm bagian kanan. Didapatkan hasil 148 cm. Kemudian kita ambil rata-ratanya dan konversi ke meter. Hasilnya 0,493 meter. Kemudian L atau lebar penampang 4,53 meter. T atau waktu yang pertama 13,41 detik, yang kedua 13,20 detik, yang ketiga 14,1 detik,
didapatkan rata-rata 13,54 detik. Yang ditanyakan Ki. Jawab langkah 1, V sama dengan D dibagi T, yaitu 5,53 meter dibagi 13,53, mendapatkan hasil 0,408 meter per sekon. Langkah 2, A sama dengan L dikali D, 4,53 meter dikali 0,493 meter, mendapatkan hasil 2,23 meter. Langkah 3, Q sama dengan V dikali A sama dengan 0,408 dikali 2,23, mendapatkan hasil 0,90 meter per sekon. Audio Jungle. Jadi, dalam praktikum irigasi tetes sederhana menggunakan botol bekas yang telah dilakukan didapatkan hasil pada awalnya diberikan sebanyak 500 ml dan tersisa kurang lebih adalah 200 ml. Jadi, air yang habis dalam waktu 30 menit adalah kurang lebih 300 ml. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.